Halo teman-teman, salam kopi tanpa gula. Segelas kopi, sejuta inspirasi, sejuta saudara. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan ingin berbagi pada teman-teman tentang cara pemilihan bibit yang bagus untuk digunakan menjadi bonsai kelapa. Untuk pemilihan bibit ini, sebaiknya teman-teman memilih bibit yang bagus, karena dengan bibit yang bagus akan menghasilkan kualitas dari bonsai kelapa yang baik dan bagus juga. Dari bibit juga akan mempengaruhi tingkat kesuburan dari bonsai kelapa, teman-teman ya. Nah, jadi untuk pemilihan bibit ini sudah ada banyak teman-teman. Saya akan perlihatkan beberapa tips. Nah, ini sudah mulai tumbuh ya. Nah, jadi untuk tips pertama saat pemilihan bibit, usahakan bagian ini. Nah, ini dia. Antara tunas dan batok ini, bagian tempat mengalirnya nutrisi ini besar, teman-teman. Nah, jika besar itu akan menandakan bibit itu subur dan akan bertumbuh dengan bagus biasanya ya. Karena kemarin saya pernah mencoba 3 buah bibit yang bagian nutrisinya ini kecil dan lagi 2 itu besar-besar, dan yang kecil ini pertumbuhannya kurang bagus ya. Jadi dia sedikit lambat. Lalu yang kedua, prosesnya tentunya bibit yang digunakan itu memang dari kelapa yang unggul, teman-teman. Karena beberapa kasus jika menggunakan kelapa yang kurang bagus juga hasilnya tidak maksimal. Nah, ini contohnya kelapa sayur ya. Bagian dari nutrisi itu besar ya, jadi pertumbuhannya juga akan besar. Di ini juga kecil, teman-teman. Saya lihat daerah sininya itu kecil ya. Apa ya kita bilang ya, daerah penghubung antara bonggol, antara tunas dan batok ya, itu harus besar. Jadi cara menentukan itu biasanya menurut pengalaman teman saya itu sabutnya itu harus disisakan dulu, teman-teman. Harus disisakan dulu agar dia full mendapatkan nutrisi atau mendapatkan air saat proses pertumbuhan. Lalu untuk kelapa jenis minion, mungkin banyak yang belum tahu ya kalau jenis kelapa minion itu pertumbuhannya lebih lambat dari kelapa-kelapa biasa, karena nutrisi dalam batoknya ini lebih sedikit tentunya ya dibandingkan dengan kelapa yang besar-besar. Tentunya juga pertumbuhan daun akan sedikit lambat, begitu juga dengan pertumbuhan akar. Namun untuk kelapa jenis minion ini banyak diminati karena bentuknya unik, bentuk batok yang kecil, bahkan yang lonjong pun menjadi incaran para kolektor ya. Jadi untuk saat ini stok minion sedang kosong, teman-teman. Jadi masih banyak belum panen katanya ya. Nah, jadi untuk ini di media air masih kita liarkan ya. Ini contoh juga. Nah, sebaiknya seperti saya bilang tadi, sabutnya di ujung ini disisakan ya, agar dia mendapatkan nutrisi lebih banyak. Nah, biasanya akar akan tumbuh lebih subur
Jadi untuk pemilihan bibit juga kelapa yang harus digunakan itu adalah kelapa yang sudah tua. Jangan sekali-sekali teman mencoba menggunakan kelapa muda atau kelapa yang belum tua di pohon. Itu teman-teman gunakan bibit, itu kemungkinan akan tumbuhnya itu sangat lama, teman-teman. Begitu ya. Jadi usahakan mendapatkan kelapa yang sudah tua dan kering. Lalu proses penumbuhannya bisa teman-teman cari di channel saya, proses menumbuhkan tunas kelapa. Biasanya dari pohon sampai tumbuh itu biasanya 3 minggu, teman-teman. 3 minggu dia akan sudah mulai muncul tunas dengan teknik penyungkupan. Karena dengan teknik penyungkupan penguapan itu akan lebih maksimal. Atau teman-teman jika ingin tidak dikupas, itu hanya dihilangkan bagian sabut bagian atasnya saja. Nanti itu akan tumbuh dengan sendirinya. Yang penting rajin disiram ya. Ini lagi teman-teman. Ini dia. Akarnya cukup banyak ya. Jadi masih kita liarkan saja. Karena belum menemukan ide, nanti kita sudah tumbuh akar lagi baru kita akan olah. Jadi usianya ini sekitar 1,5 bulan, teman-teman. Cukup akarnya, cukup banyak ya. Nah, pada beberapa kasus saat ada akar yang busuk ataupun akar yang dipotong, dia akan tumbuh bercabang seperti ini. Nah, bercabang banyak ya. Tapi pada beberapa kasus dengan bibit yang kurang bagus, itu hanya bisa menghasilkan akar yang sedikit ya, akar yang sedikit lalu busuk, dipotong tidak mau tumbuh. Ada juga yang seperti itu. Jadi itu tergantung dari bibitnya. Ada yang langsung dipotong, kurang lebih kita tunggu 2-3 minggu dia akan tumbuh bercabang yang sangat banyak, teman-teman. Kalau kelapa sayur biasanya sih kalau dia sehat, tumbuhnya daunnya akan hijau segar seperti ini ya. Kalau dikategorikan dari bibit-bibit ini saya rasa masih kurus ya, kurus. Dan ini juga kurus karena bagian antara tunas dan batoknya itu kecil, teman-teman. Bandingkan dengan ini cukup subur ya, karena masih ideal lah. Bagian pengalir nutrisinya masih ideal ya. Kalau yang jenis minion ini cukup besar, jadi nutrisi akan cukup dialirkan ke daun dan akar. Nah, begitu saja teman-teman tips dan trik untuk pemilihan bibit kelapa yang baik dan benar. Semoga bermanfaat. Salam kopi tanpa gula. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.